Selama ribuan tahun, agama menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Namun dalam beberapa dekade terakhir, sejumlah survei internasional menunjukkan bahwa tingkat religiositas di beberapa negara terus menurun. Dalam video ini, daftar disusun berdasarkan berbagai sumber terpercaya seperti World Values Survey, Gallup International, Pew Research Center, serta sensus resmi dari masing-masing negara. Karena setiap survei menggunakan metode dan definisi yang sedikit berbeda, urutannya dapat bervariasi. Namun, negara-negara yang akan kita bahas hampir selalu muncul di negara dengan tingkat religiositas paling rendah di dunia. Hal ini bukan berarti seluruh penduduk negara tersebut adalah ateis. Banyak yang memiliki nilai moral, tradisi budaya, atau keyakinan spiritual, tetapi tidak terikat pada agama tertentu maupun aktif menjalankan ibadah. Lalu, negara mana saja yang memiliki tingkat religiositas paling rendah di dunia? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada Belanda. Belanda dikenal sebagai salah satu negara paling maju di Eropa. Negara ini juga terkenal karena masyarakatnya yang sangat terbuka terhadap berbagai pandangan hidup. Jika beberapa dekade lalu gereja masih menjadi pusat kehidupan masyarakat, kini kondisinya berubah cukup drastis. Menurut sensus Belanda tahun 2023 yang dilakukan oleh Statistik Nederland, untuk pertama kalinya lebih dari separuh penduduk Belanda menyatakan tidak memiliki afiliasi agama. Temuan ini juga sejalan dengan berbagai hasil European Values Study yang menunjukkan tren penurunan religiositas selama beberapa dekade terakhir. Sebagian bangunan gereja bahkan dialihfungsikan menjadi perpustakaan, restoran, museum, pusat seni hingga apartemen. Menariknya, perubahan ini berlangsung secara bertahap, bukan karena adanya larangan beragama, melainkan karena semakin sedikit orang yang merasa perlu mengikuti agama secara formal. Meski demikian, pemerintah Belanda tetap menjamin kebebasan beragama. Siapapun bebas memeluk agama apapun atau memilih tidak beragama sama sekali. Karena itulah Belanda sering dijadikan contoh negara yang sangat menghargai kebebasan keyakinan. Yang kedua ada Swedia. Swedia selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu negara dengan kualitas hidup terbaik di dunia. Negara ini memiliki sistem pendidikan, layanan kesehatan, dan jaminan sosial yang sangat baik. Banyak peneliti menilai bahwa tingkat kesejahteraan yang tinggi ikut mempengaruhi menurunnya tingkat religiositas. Data resmi statistik Sweden serta beberapa hasil World Value Survey menunjukkan bahwa masyarakat Swedia termasuk yang paling sekuler di dunia. Meskipun banyak warga masih terdaftar sebagai anggota gereja Swedia, tingkat kehadiran dalam ibadah rutin tergolong rendah. Sebagian besar masyarakat Swedia lebih mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan kepercayaan terhadap institusi negara dibandingkan kehidupan beragama. Menariknya, banyak warga Swedia masih tercatat sebagai anggota gereja Swedia karena alasan administratif atau tradisi keluarga, meskipun mereka hampir tidak pernah menghadiri ibadah. Perayaan seperti Natal atau Paskah pun lebih sering dipandang sebagai tradisi budaya daripada kewajiban keagamaan. Meski termasuk negara yang sangat sekuler, Swedia tetap memberikan kebebasan penuh kepada setiap warga untuk menjalankan agama yang mereka yakini. Ketiga, ada Republik Ceko. Jika ada satu negara yang hampir selalu masuk daftar negara paling tidak religius di dunia, maka Republik Ceko adalah jawabannya. Berbagai survei menunjukkan bahwa sebagian besar penduduknya mengaku tidak memiliki agama. Dalam beberapa gelombang World Value Survey dan European Value Study, Republik Ceko secara konsisten menjadi salah satu negara dengan tingkat religiositas terendah di dunia. Sensus nasional juga menunjukkan sebagian besar penduduk tidak mencantumkan afiliasi agama. Kondisi ini tidak lepas dari sejarah panjang negara tersebut.
Selama puluhan tahun, Republik Ceko berada di bawah pemerintahan komunis yang membatasi aktivitas keagamaan. Setelah rezim tersebut berakhir, banyak masyarakat tidak kembali aktif beragama. Generasi muda pun tumbuh dalam lingkungan yang lebih menekankan pendidikan, sains, dan kebebasan berpikir. Saat ini, agama dianggap sebagai urusan pribadi. Sangat jarang seseorang ditanya mengenai keyakinannya dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, gereja-gereja bersejarah di Praha dan kota-kota lainnya tetap menjadi daya tarik wisatawan serta bagian penting dari warisan budaya negara tersebut. Negara keempat ada Jepang. Jepang menjadi negara yang cukup unik dalam daftar ini. Banyak orang Jepang mengikuti tradisi Shinto dan Buddha, mengunjungi kuil saat tahun baru atau mengikuti upacara adat tertentu. Namun ketika ditanya mengenai agama yang dianut, tidak sedikit yang menjawab bahwa mereka tidak beragama. Menurut survei NHK dan beberapa penelitian Pew Research Center, banyak warga Jepang menyatakan tidak memiliki agama meskipun tetap menjalankan tradisi Shinto maupun Buddha sebagai bagian dari budaya. Hal ini terjadi karena bagi banyak orang Jepang, kegiatan keagamaan lebih dipandang sebagai bagian dari budaya daripada bentuk keimanan yang harus dijalankan setiap hari. Seseorang bisa mengadakan pernikahan bergaya Kristen, merayakan festival Shinto, dan melakukan upacara pemakaman Buddha tanpa merasa harus memilih satu agama tertentu. Karena itu, tingkat afiliasi agama di Jepang seringkali tampak rendah dalam survei internasional. Meskipun tradisi keagamaan masih hadir dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, fenomena ini membuat Jepang menjadi salah satu contoh paling unik mengenai hubungan antara budaya dan agama. Di posisi terakhir ada Tiongkok. Tiongkok memiliki jumlah penduduk terbesar kedua di dunia, sehingga perubahan kecil dalam persentase penduduknya dapat mempengaruhi jumlah orang dalam skala yang sangat besar. Pew Research Center dan World Value Survey menunjukkan bahwa sebagian besar warga Tiongkok tidak menyatakan memiliki afiliasi agama formal. Namun para peneliti juga mencatat bahwa banyak masyarakat tetap menjalankan tradisi Konfusianisme, Taoisme, Buddhisme, maupun penghormatan terhadap leluhur. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sejarah politik, kebijakan negara, urbanisasi, serta perubahan sosial yang berlangsung selama beberapa dekade. Meskipun demikian, praktik budaya dan tradisi seperti penghormatan kepada leluhur, ajaran Konfusianisme, Taoisme, maupun Buddhisme masih dijumpai di berbagai daerah. Artinya, tidak memiliki afiliasi agama tidak selalu berarti seseorang tidak memiliki nilai spiritual atau tradisi budaya. Karena jumlah penduduknya sangat besar, Tiongkok juga menjadi negara dengan jumlah penduduk yang menyatakan diri tidak beragama terbanyak di dunia. Daftar ini menunjukkan bahwa tingkat religiositas setiap negara dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari sejarah, budaya, sistem pendidikan, kondisi ekonomi hingga perubahan sosial yang terjadi selama puluhan bahkan ratusan tahun. Yang perlu diingat, tidak religius bukan berarti masyarakat di negara tersebut tidak memiliki moral, budaya, atau nilai kehidupan. Dalam banyak kasus, mereka tetap menjunjung tinggi etika, hukum, dan saling menghormati. Hanya saja hubungan mereka dengan agama berbeda dibandingkan masyarakat di negara lain. Pada akhirnya, setiap negara memiliki perjalanan sejarah dan cara pandangnya sendiri terhadap agama dan kehidupan. Menurut kamu, negara mana yang paling mengejutkan masuk dalam daftar ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol like, bagikan video ini kepada teman-teman kamu, dan subscribe agar tidak ketinggalan video edukasi yang tentunya menarik untuk kamu. Sampai jumpa di video yang berikutnya.